Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk pertemuan hari ini saya akan mengajarkan beberapa perintah dasar AutoCAD. Kemarin sempat saya lihat dari hasil tugas kalian, sepertinya ada yang belum memahami bagaimana menggambar-gambar atau perintah-perintah dasar menggunakan AutoCAD. Oleh karena itu, kali ini akan saya ajarkan semua perintah-perintah dasarnya. Nah, yang nanti kalian aplikasikan menggambar denah seperti kemarin. Oke, langsung saya singkat saja. Untuk yang pertama yaitu menggunakan tools line atau menggambar garis lurus. Menggambar garis lurus itu sebenarnya ada 3 perintah. Yang pertama menggunakan perintah L atau ketikan line. L saja itu sudah cukup. Tinggal di enter, pilih titik awal. Misalkan ini bebas, saya klik di sini. Saya ingin menggambar garis sepanjang misalkan 1000 mm atau 1 meter. Oke, saya coba 1000, diketikkan enter. Kenapa saya menggunakan 1000? Karena di sini kemarin seperti yang pertemuan kemarin, nah, kita menggunakan satuan milimeter. 1000 mm artinya itu 1 meter. Oke, ini kita lihat garisnya. Wah, sepanjang sekali. Kita scroll biar garisnya kelihatan semua. Ternyata masih nggak ngatasi. Tinggal ketikkan apa kemarin? Z, enter, A, enter. Oke, kita scroll, kita zoom out dulu. Lah, ini akhirnya garisnya kelihatan semua. Ini perintah yang pertama. Bagaimana perintah yang kedua? Perintah menggambar garis yang kedua yaitu sama, L saja, atau pencet ini toolbarnya line sini, di sini. Nah, saya pakai L saja biar cepat. Enter. Nah, oke, saya misalkan garisnya awalnya saya ambil di sini. Ketikan 1000. Kita nggak perlu narik ke kanan sini. Misalkan nggak ke sini, nggak perlu ke kanan sini. Tapi saya ingin langsung menggunakan keyboard sepenuhnya. L tadi enter. Setelah itu ketikan angka 1000. Setelah itu selesai, kita pencet yaitu koma. Nah, pencet koma. Setelah tanda koma, gunakan sudut lebih kecil. Di situ ada tanda lebih kecil di keyboard. Nah, ini lebih kecil itu mengartikan sudut baru 0. Maaf. Oke, ini sudutnya 0. Oke, berikut misalkan perintah garis yang ketiga. Atau saya ulangi lagi yang ini. L, enter. Oke, pilih titik awal. Misalkan di sini. Ketikkan 1000. Terus tanda lebih kecil. Nah, tanda lebih kecil. Nah, baru sudutnya 0 derajat. Enter. Oke, enter lagi baru selesai. Lah, ini langsung. Bagaimana misalkan ada lagi yang ketiga, misalkan garis. Ya, garis lagi. Saya misalkan ini saya ingin menggambar garis tegak lurus ke atas. Sejauh 1000 juga. Oke, ketikkan 1000, koma. Oke, kalau dia itu arahnya ke atas, berarti sudutnya adalah 90 derajat. Saya skip dulu, maaf. L, enter. Tarik apa di sini ke enggak perlu misalkan boleh tegak lurus ke atas. Misalkan saya pakai sudut 45 derajat. Lah, ini kan susah. Tinggal kalian pakai sudut lebih kecil. Oh, maaf, di sini hilang perintahnya. L, enter. Oke,
sudut lebih kecil 45 derajat. Oke, nah dia akan ketarik sejauh 45 derajat. Nah, oke, saya ulangi lagi. Ketik L, enter, pilih titik poin pertama. Oke, panjangnya misalkan 1000. Oke, setelah ditulis panjang 1000, baru tanda lebih kecil, sudutnya 45 derajat ditulis, enter. Nah, ini sudutnya 45. Oke, itu jika menggambar menggunakan sudut. Oke, saya ingin zoom out lagi, Z enter, A enter. Oke, ini garisnya kelihatan semua. Oke, berikut yang ini polyline. Polyline ini biasanya digunakan untuk garis bantu. Misal saya ingin meluruskan, saya ingin bergaris lurus. Pertama, ini saya hapus dulu. Saya hapus. Oke, misalkan saya ingin membuat garis lurus seperti ini. Wah, ternyata nggak rapi. Misalkan saya nggak rapi, saya rapikan. Saya ingin semuanya lurus dengan ini. Oke, terus ya satunya lagi lurus dengan yang garis yang ini. Oke, kita pilih construction line di sini, atau di sini jika diperintah ada atau diketikkan X line bisa, atau pilih tombol itu. Oke, saya coba X line. Saya ketik X line, enter. Oke, di sini ada pilihannya horizontal, vertikal, atau bersudut, atau bisect offset. Oke, saya pilih yang horizontal aja. Horizontal, maaf, saya pilih vertikal saja. Ini berarti vertikal ke atas. Saya ketikkan V, enter. Lah, ini tinggal diklik. Oh, lurus ini. Semuanya harus lurus ini, misal. Oke, saya enter. Bagaimana sekarang? Ini agak rapi. Misalkan ini tinggal ditarik, tinggal klik. Nah, tarik sini. Nah, tepatkan garis silang. Oke, selesai. Yang ini sama. Oke, tarik, sudah lurus. Yang ini misalkan seperti ini, klik, tarik ke dalam. Nah, ini sudah lurus semuanya. Itu gunanya construction line. Ya, ini yang construction line adalah garis yang ini. Nah, ini adalah garis construction line. Kalau sudah nggak butuh gimana Pak? Ya hapus aja. Oke, seperti ya, ini dihapus, tinggal delete. Nah, itu sudah lurus. Itu garis bantu saja. Baik, berikut perintah berikut. Ini saya hapus lagi, yaitu saya hapus dulu. Misalkan ini polyline. Oke, polyline itu garis bersambung. Misalkan saya gambar garis ke yang horizontal 4 meter, tarik kanan, garis 4000, enter. Terus saya tarik lagi, garis ke sini saya bebas, misalkan sampai sini saya tarik, klik, saya enter. Oke, di sini sudah garisnya. Oke, coba kita klik satu garis. Nah, ini satu kesatuan garisnya. Ini bedanya polyline dengan line biasa, saya tunjukkan. Nah, jika ini line biasa, saya tarik garis. Nah, ini dilihat. Ini tarik garis ke kanan. Misalkan ini saya buat garis yang sama. Misalkan. Nah, ini saya klik satu garis. Nah, ini garisnya berdiri sendiri-sendiri. Nah, bedanya lagi dengan yang ini. Lah, kan ini saya klik. Nah, ini satu kesatuan garisnya. Itu bedanya. Nah, ini. Dari sini saja sudah berbeda. Oke. Itu bedanya polyline dengan line biasa.
Oke, berikutnya saya habiskan dulu yang sini. Oke, berikutnya saya gambar pakai segi 5. Klik ini. Poligon, ketik poligon boleh, ketik tulis poligon seperti ini boleh. Saya pakai tombol saja di sini. Oke, saya klik poligon. Lah, di sini ada angka 4 di situ. Ini ada angka 4. Ada angka 4, itu berarti segi 4. Kalau mau segitiga, tulis angka 3. Oke, saya coba segitiga, saya enter. 3, enter. Ini kita pilih center point. Oke, bisa pilih. Nah, di situ spesifikasi center of polygon or. Klik. Oke, spesifikasi center itu berarti kita itu menggambar dari pusatnya. Dari pusatnya. Oke, klik set di sini. Enter inscribe in circle di dalam. Ini misalkan garisnya di sini itu sudutnya 90, panjang tingginya panjang di situ semacam diameternya di situ saya misalkan 1000. Oke, ini garis diagonalnya yang ini dari tengah ke tepi itu adalah 1000. Oke, itu gambar segitiga. Segi 5 misalkan saya coba segi 5. Di situ masih angkanya 3, saya ganti dengan 5, enter. Oke, pilih inscribe in circle. Oke, radiusnya kita pilih radiusnya. Misalkan radiusnya 500. Bentar. Ini radiusnya adalah 500. Oke, itu tadi menggambar dengan menggunakan yaitu poligon. Berikut yaitu menggambar rectangle. Rectangle bisa diketik REC saja bisa. Oke, atau pilih tombol ini. Saya ketik REC rectangle. Enter. Oke. Saya misalkan ingin buat ruangan 3 kali 4 meter. Oke, saya pilih garis awalnya di sini. Ini tarik. Boleh ditarik atau boleh diketikkan. Kalau misalkan, oke, 4000 kali 3000. Oke, saya ketik 4000, 3000. Oke, enter. Lah, ini adalah panjangnya 4, lebarnya 3 meter. Seperti itu. Oke, mungkin itu perintah-perintah dasar yang sampai saya ajarkan sampai rectangle. Yang lainnya nanti yang circle ini lingkaran, arc itu semacam garis apa itu? Kalau lingkaran cuma garis apa ya itu namanya? Garis busur. Tuh. Nanti di sini ada lagi spline, spline di situ. Bentuk kurva yang halus di sini. Nah, di sini oke. Ini nanti dulu. Oke. Sekarang yang sering digunakan dulu. Yang sering digunakan yaitu saya pakai tombol yang kanan. Oke, ini iris menghapus. Yang ini copy, mirror atau mencerminkan. Yang ini offset. Yang ini array. Array itu langsung misalkan bentuk 5 langsung, 2 langsung. Nah, seperti itu bentuk sudut tertentu. Ini move, memindahkan. Oke, ini rotasi atau memutar. Nah, ini yang sering digunakan. Scale itu memperbesar atau memperkecil. Berikutnya stretch, di sini memanjangkan, biasanya seperti itu. Mode dasarannya seperti itu. Oke, di sini ada lagi trim.
Ada trim, memotong, ada extend, memanjangkan garis. Oke, saya kasih perintah yang sedikit dulu. Oke, ya kita coba yang di sini mirror. Oke, saya mirror misalkan segitiga ini. Cara mirrornya yaitu boleh pencet ini dulu. Oke, pencet mirrornya atau MI, boleh diketik MI. Pilih objeknya lah, itu ada tulisan select object, dipilih objek. Nah, jika select objeknya sudah dipilih, misalkan saya pilih 2, di sini 2 bangun, dipilih select object. Objeknya jika sudah diselect, tinggal kalau sudah selesai di sini enter. Nah, itu kan tadi saya mencerminkan, saya ingin mencerminkan di sini. Di sini misalkan saya cerminkan secara vertikal. Nah, dilihat. Oke, klik di situ cerminnya, letaknya. Diklik lagi jika selesai. Oke, di itu ada tulisan erase source object. Erase itu dihapus atau tidak sumbernya. Kalau Y berarti sumbernya hilang gambarnya. Kalau N sumbernya ada. Oke, saya pilih N. N, enter. Oke. Ini adalah pencerminan, hasil pencerminan dari objek ini. Oke, itu mirror. Bagaimana jika mengcopy? Copy, nah ini boleh klik ini atau di sini. Oke, pilih. Oke, ketikkan MI, maaf bukan MI, Bapak copy CO, copy, CO enter. Oke, misalkan saya pilih objek ini yang kecil, segi 5, dipilih enter. Nah, tarik garis lah, ini mau di copy di mana saja boleh. Oke, enter. Ini di copy sebanyak yang diinginkan. Oke, berikut saya ajarkan 3 aja dulu. Offset. Offset yaitu menggandakan garis yang diatur dengan jarak tertentu. Misalkan saya ingin menggandakan di sini rectangle atau kotaknya ini membuat garis di dalamnya sini. Ini biasanya kalau menggunakan menggambar denah ini digunakan. Oke, saya klik. Ini boleh diklik dulu, boleh, atau pakai perintah dulu. Saya pakai perintah saja dulu. Misalkan di sini offset. Offset yaitu pilih O. Enter. Oke, di situ spesifik offset distance. Nah, distance berarti di situ adalah ditanya jaraknya. Berapa jaraknya? Kalau tadi itu adalah 4 kali 3 meter yang ini adalah 4 kali 3 meter. Saya ingin membuat jarak yang kotak di dalamnya, rectangle di dalamnya misalkan 150 cm atau 0,15 meter. Berarti maaf 15 cm, 15 cm maksud saya 15 cm ke dalam, berarti itu biasanya untuk tembok. Kalau 15 cm berarti kalau milimeter dituliskan 150. Ketik saja 150. Enter. Oke, di sini pilih objeknya. Objek sudah dipilih. Baru enter. Nah, tinggal maaf, saya ulangi lagi. Offset atau O. Ketikkan jaraknya 150 itu sudah enter. Select object to offset. Nah, ini. Klik. Nah, klik bendanya di sini yang mau di offset, klik lagi di dalam. Nah, tuh. Nah, ini garisnya ada 2 akhirnya seperti ini. Pak, saya coba 150 lagi ya. Sudah, klik saja yang ini. Klik ke dalam, langsung misalkan kepingin terus. Nggak usah pakai perintah awal lagi. Kalau selesai, baru ketik pencet enter. Selesai sudah. Oke, itulah perintah-perintah dasar yang saya ajarkan. Kalian pelajari dulu. Saya kira video ini cukup sekian. Kalian pelajari, kalian coba sendiri di rumah. Nanti jika ada pertanyaan, boleh tanya saya di WA. Oke, saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.